emang ya kalau lagi jatuh cinta itu rasanya pengen deket-deket terus, nggak mau jauh, seperti aku sama. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan emak-emak di rumah dan muda-mudi di seluruh tanah air tercinta ini, yang setia menemani kami di sini, tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, mari bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar, emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan seputar terpaksa menikahi tuan muda. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hai emak-emak dan kaulah muda-mudi penggemar setia Dunia Entertainment yang sudah terhipnotis tuan muda dan kinanti. Bang Oming hadir kembali untuk menghibur penggemar setia, mengawali terima kasih sebelumnya, tentu dengan motivasi dan partisipasi penonton, Bang Oming ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Sinetron, Terpaksa Menikahi Tuan Muda, di episode hari Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Tampaknya semakin seru, sebab meski ada ketegangan tapi juga romantis yang terjalin di hubungan Kinanti dan Abimana. Bahkan kali ini, Abimana mengatakan kalau dirinya merasa beruntung memiliki istri seperti Kinanti. Juga akan semakin seru karena David masih berjuang mendapatkan cinta Alia. Jadi, bagaimana kisah lanjutan rumah tangga Kinanti dan Abimana sampai hari ini? Di episode sebelumnya terlihat Kinanti yang saat itu sendiri sedang merasa ketakutan hingga berlari bersembunyi dari kejaran dua preman yang berusaha menculiknya. Sementara itu, Abimana dan David menjadi panik ketika tidak melihat Kinanti di taman tempat mereka sudah janjian sebelumnya. David dan Abimana pun terus memanggil-manggil nama Kinanti. Di lain sisi ternyata Kinanti mendengar panggilan Abimana dan Kinanti. Lalu ketika Kinanti mau keluar bertemu mereka, dirinya tak sengaja menginjak sesuatu yang membuatnya terkejut. Saat itu Kinanti takut kalau kedua preman itu mengetahui keberadaannya. Sedangkan, kedua preman yang sebelumnya mencari Kinanti, saat itu mereka berdua melihat Abimana dan David, hingga akhirnya mereka pun bergegas pergi tak lagi berusaha mencari Kinanti. Lantas setelah kedua preman itu pergi, Abimana dan David pun akhirnya berhasil bertemu Kinanti. Saat itu Kinanti yang terlihat sangat ketakutan dan juga dilanda kerinduan langsung dengan cepat memeluk Abimana erat. Kinanti selamat dari penculikan. Selanjutnya, terlihat di mana David sedang menemani Alia, lalu David pun pergi menyiapkan makanan untuk Alia. Namun saat David mau memberikan makanan untuk Alia, dirinya tak sengaja mendengar curahan hati Alia untuk Abimana. Saat itu Alia mengatakan kalau dirinya memang sudah tidak bisa bersatu dengan Abimana tapi dirinya masih merasa khawatir dan mencintai Abimana. David yang mendengar perkataan Alia pun lalu berbicara di dalam hatinya kalau rasa cinta Alia kepada Abimana sangat besar. Apakah bisa dirinya memiliki kesempatan yang nanti bisa menenangkan hati Alia? Lalu David pun menghampiri Alia dan menyuruhnya untuk segera makan. Di sini terlihat David menyuapi Alia. Di sisi lain, Abimana dan Kinanti yang saat itu sudah sampai di rumah terlihat mereka berdua sedang membahas soal kakak tiri Abimana yang bernama Raditya Sudirja.
Abimana lalu menyampaikan kepada Kinanti, kalau memang benar Radit adalah kakaknya, dirinya ingin bertemu dengan Radit. Kemudian ketika sudah di kantor, terlihat saat itu Kinanti ingin keluar dari ruangan Abimana, tapi tiba-tiba saja Abimana memegang tangan Kinanti. Saat itu terlihat Abimana ingin membicarakan sesuatu yang penting bersama Kinanti. Di sini terlihat Abimana menatap Kinanti dengan penuh cinta, lalu dirinya pun mengucapkan terima kasih dan mengatakan kalau dirinya bangga memiliki istri seperti Kinanti. Kemudian, Abimana pun mengatakan sekali lagi kalau dirinya beruntung diberikan istri yang pintar, sabar, dan pengertian seperti Kinanti. Selain itu, Abimana pun mengatakan kalau Kinanti adalah kado terindah yang Tuhan berikan padanya. Lantas Kinanti pun tersenyum sangat bahagia mendengar semua perkataan Abimana tentang dirinya. Sebelumnya, David datang kaget melihat Amanda yang menangis histeris. David tahu ternyata Amanda menangisi Abimana. David tenangkan Amanda dan memintanya belajar melupakan Abimana. Malam hari, Reno, Sarah dan Anna dengar keributan. Mereka mengintip dari depan kosan. Ternyata, ada orang ribut dan ada korban penembakan. Pas saat itu, ada pelaku menatap mereka bertiga. Anna, Reno dan Sarah kabur. Abimana semalaman tidak bisa tidur karena banyak pikiran. Tiba-tiba nomor tak dikenal mengirim SMS dan bertanya apakah Abimana sudah menerima bola basket milik papanya. Abimana coba telepon nomor itu tapi nggak berhasil. Abimana jadi penasaran siapakah orang ini. Rima pun mendapat telepon misterius dari nomor yang sama dan membahas anak Rima yang nggak sebaik yang Rima pikirkan. Rima dan Abimana sama-sama bingung siapakah orang ini. Amanda mulai kepikiran dengan ucapan David soal Amanda yang gak sadar kalau ada orang yang mencintainya dengan tulus. Apalagi David semakin menunjukkan perhatian yang tulus pada Amanda. Akhirnya, Amanda pun berniat untuk move on dan membuka hati untuk David. Anna mulai merasa diikuti orang tak dikenal. Mereka bertiga bertekad melaporkan apa yang mereka lihat ke polisi.